Good morning everyone. Good morning. Wah, selamat pagi ya. Sekali lagi, good morning everyone. Good morning. Nah, tepuk tangan dulu buat kita. Kalian hebat sekali ya, semangat sekali pagi-pagi. Bagus semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang front office department ya. Nih, front office department. Sebelum itu, kalian nggak ada yang tahu kan saya siapa kan? Belum. Nah, berarti tidak kenal maka nggak sayang, begitu kan ya? Oke, kita kenalan dulu ya sebelum kita absen ya. Oke, nama saya Nikomang Desi Pawawati. Kalian boleh panggil saya Miss Desi boleh, Miss Komang boleh, Miss Pawawati juga boleh. Jangan aja Miss Mi ya dipanggilnya ya. Oke, jadi Miss itu di sini mengajar sebagai instruktur front office department. Nah, di sana juga ada emailnya Miss. Di sana kalau kalian ada tugas atau apapun itu, kalian bisa email ke sini. Terus di sana juga ada nomor WhatsApp-nya Miss. Kalian juga bisa nanya-nanya tugas. Di sana kalau ada pertanyaan juga boleh tanya ke sana. Jangan aja nanya pacar ya. Oke, umurnya Miss itu baru 21 tahun. Wow, masih muda ya, Miss. Iya, jadi 11-12 sama kalian. Terus backgroundnya Miss itu dulu Miss juga pernah OJT on the job training di Thailand dan Singapura di front office department juga. Itu. Jadi kalau kalian mau tanya tentang OJT keluar negeri juga bisa tanya ke Miss tentang interviewnya atau apa itu bisa. Sendiri di sana, Miss? Sendiri, mandiri, independent woman. Yeay. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya kita absen dulu. Oke. Adek Ami. Ada Miss. Oke. Adek Ami dari mana? Saya dari Denpasar. Oh, dari Denpasar. Umurnya berapa? 19 tahun. Oh, gitu. Oke, adek Wayan. Ada Miss. Oh, namanya keren sekali ya, adek Wayan Sambu. Iya. Sekali namanya nih. Pasti pernah dulu. Ya Miss ya. Adek Dera. Terus cantik kali adek Dera. Pakai masker. Oh, pakai masker. Oke, adek Deo. Saya Miss. Oh, kelihatan tuh pintar pasti adek Deo tuh. Adek, ini siapa? Siapa yang belum dipanggil ya? Oh, saya belum dipanggil. Oh, siapa namanya adek? Iwan. Oh, adek Iwan. Oke, jadi semua ada di absen ya? Ya. Oke. Yes. Oke, kita lanjut ke materi. Sebelum kita lanjut ke materi, kita cek dulu yuk. Semuanya sehat kan di sini? Sehat. Ada yang sakit? Nah. Tidak. Nggak ada ya. Kalau ada yang sakit atau apa bilang ke Miss ya. Apalagi sekarang pandemi itu penting sekali kita menjaga kesehatannya kita, cuci tangan, pakai hand sanitizer, segala macam ya. Diperiksa nanti, Miss. Ya? Bilang ke Missnya nanti diperiksa sama Miss. Enggak. Ya, tapi kan saya bisa kirim ke dokter gitu ceritanya. Dibayar. Oke, jadi yang kedua cek the light. Gimana penerangannya udah oke ya semuanya ya? Sudah. Nah, oke. Cek the AC, the air conditioner gimana udah cukup? Cukup. Sudah dingin. Oke. Cek the cable gimana? Ada kabel-kabel yang berantakan nggak di bawah kalian? Nggak. Nggak ada ya, udah oke berarti. Check your PC gimana? HP-nya kalian udah di silent? Sudah. Ada yang rusak? Nggak ada ya? Nggak Kamu udah silent, Miss. Oke, bagus. Knowing your area and location. Kalian udah tahu belum kamar mandinya di mana? Sudah. Udah tahu belum? Saya belum. Belum. Kamar mandi di sini tinggal lurus, habis itu belok kanan, udah kalian nunggu kamar mandi. Assembly point-nya udah tahu belum? Belum. Belum. Assembly point. Assembly point itu ada di bawah di sebelah lobby. Pasti beli poin tuh, Miss. Assembly point itu titik kumpul. Jadi kalau misalnya ada bencana atau apa, kita titik kumpulnya di sana. Biar kita nggak panik gitu loh. Nanti masa assembly point kita di basement kan nggak mungkin seperti itu. Nanti roboh nanti. Terus emergency exitnya udah tahu belum di mana? Tangganya udah tahu belum di mana? Sudah, Miss. Udah ya. Oke, kita lanjut. Oke, Miss di sini di kelasnya Miss ada tata tertibnya. Jadi di setiap tata tertibnya itu ada nilainya ya. Miss nilai itu per 100%. Jadi yang pertama nilai 20% ada grooming. Grooming kalian udah oke? Sudah. Udah sudah. Good. Jangan asal-asalan ke kampus grooming. Itu hal yang pertama yang diperhatikan di hospitality.
Oke, jadi Miss nilai di sini 20%. Lalu yang kedua ada attendance. Untuk attendance Miss nilai 30% dari 100%. Untuk yang ketiga ada attitude. Nah, attitude yang lain juga penting untuk hospitality. Jadi Miss nilai 20%. Yang terakhir ada homework. Untuk homework Miss nilai 30% dari 100%. Oke. Untuk tata tertib yang lainnya, tolong silent HP dan kalau ada panggilan atau apa silakan angkat tangan sebelum keluar kelas untuk bicara. Mengerti semuanya? Mengerti, Miss. Good job. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang reservation. Apa sih yang kalian pikirkan kalau pertama kali dengar kata reservation ini? Apa artinya reservation? Pemesanan. Pemesanan. Tinggal hotel. Bagus. Oke, jadi reservation itu pemesanan, seperti namanya reservasi. Kalau sekarang sih lebih dikenal dengan booking ya. Reservasi itu sama dengan booking. Jadi reservasi yang akan kita bahas di sini adalah reservasi kamar, pemesanan dan memproses reservasi untuk kamar hotel. Jadi apa tujuannya kita reservasi ini? Tujuannya agar kita itu bisa mendapatkan kamar dan harga yang sesuai dengan keinginannya kita. Jadi kalau misalnya kita belum reservasi, tapi kita mau kamar yang itu, gimana kalau misalnya hari itu kamarnya itu tidak tersedia dan harganya pun melonjak tinggi. Nah, itu pentingnya reservasi. Dimengerti semuanya? Paham. Paham ya? Oke, kita lanjut. Jadi reservasi yang kita bahas hari ini itu adalah menerima permintaan reservasi. Sebelum kita belajar apa yang aja yang harus kita kuasai dalam materi ini, kita akan mengulik sedikit tentang reservasi itu apa. Jadi kalau dilihat reservasi itu dari sumbernya, kalau sumber umumnya kita bisa adanya reservasi individual atau reservasi perorangan. Jadi reservasi perorangan itu biasanya kita yang memesan dan kita yang tinggal di sana. Di sana itu juga bisa couples, misalnya pasangan atau family. Nah, itu namanya reservasi perorangan. Jadi untuk diri kita sendiri. Nah, itu reservasi. Dan harganya pun biasanya yang dikasih untuk reservasi perorangan itu normal rate atau family package atau apa seperti itu ya. Oke. Lalu yang kedua juga ada reservasi untuk grup. Sesuai namanya itu untuk grup. Jadi itu rombongan dan harganya pun kadang-kadang mereka juga punya kesepakatan masing-masing untuk grupnya itu sendiri. Terus yang ketiga dari sumbernya kita juga ada conference reservation. Conference reservation itu biasanya dipakai sama perusahaan atau bisnis trip seperti itu dan harganya pun pakai commercial rate. Jadi harganya sedikit lebih murah. Begitu ya. Jadi mereka sudah punya kesepakatan dari perusahaannya itu. Oke. Lanjut. Apa sih yang harus kita kuasai kalau kita mau jadi reservasi di dalam memproses menerima permintaan reservasi? Nah, ini dia di sini. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hotel product knowledge. Oke. Jadi hotel knowledge ini atau hotel product knowledge ini itu hal yang paling penting dimanapun kalian bekerja, mau di hotel ataupun perusahaan. Knowledge dari company kalian itu kalian harus tahu. Kalau ini kalian nggak tahu, you are dead. Oke ya. Jadi yang harus diketahui di sini salah satunya itu mengetahui ketersediaan kamar. Jadi kalian harus tahu room occupancy-nya berapa. Kalian harus tahu expected arrival-nya berapa. Kalian harus tahu expected departure-nya berapa. Kamar yang masih sisa berapa, vacant berarti-nya berapa, vacant room-nya berapa, itu tuh kalian harus tahu di sini ya, di hotel knowledge ini. Oke, selanjutnya setelah hotel knowledge yang perlu kita kuasai yaitu fleksibel. Fleksibel yang maksud di sini bukan fleksibel lentur badan ya. Fleksibel yang maksud di sini itu kalian itu bisa memberikan alternatif kalau misalnya bookingan yang diminta tamu itu tidak tersedia. Contohnya, kalau misalnya tamunya minta deluxe room, tapi pas hari itu kita nggak tersedia deluxe room, kita punyanya cuma suite room dan superior room. Apa yang kita lakukan? Kita ngasih superior roomnya atau kita ngasih suite roomnya? Ngasih yang mana?
sweet room. Nah, itu. Jadi di situasi seperti itu, kita itu harus seberusaha mungkin memberikan upselling. Nah, upselling itu jadi caranya misalnya kita berikan dia diskon atau complimentary. Contohnya seperti ini. Oh, tamunya datang minta dilangsung. Hari itu kita mau dilangsung. Habis itu nggak mungkin dong kita bilang, oh maaf hari ini kita tidak tersedia di langsung, silakan cari hotel lain. Kan nggak mungkin seperti itu. Jadi seberusaha mungkin kita harus hold calon guestnya kita biar dia tetap stay di hotel kita dimanapun caranya. Seperti itu. Jadi upselling yang kita pakai. Jadi, oh mohon maaf ibu bapak untuk hari ini di langsung kita tidak tersedia. Tapi kita mempunyai suite room. Untuk kamar suite room ini fasilitasnya hampir sama dengan di langsung. Dan untuk suite room ini balkoninya juga menghadap ke pantai seperti itu, view, ocean view gitu misalnya. Terus di kamar mandinya juga ada jacuzzi dan untuk suite roomnya kita juga ada living room di dalamnya. Untuk harganya sedikit lebih tinggi daripada deluxe room. Tetapi karena ibu tinggalnya atau stay-nya long stay, itu kita akan memberikan diskon. Misalnya kita berikan diskon 30% atau 50% seperti itu. Terus kami juga akan memberikan komplimentari berupa candlelight dinner, atau kalau misalnya pasangan mereka kita berikan dia candlelight dinner, atau misalnya kalau dia family kita berikan dia food basket gitu misalnya ya. Oke. Jadi di sana juga selain upselling kita juga ada upgrading. Jadi di upgrading itu ada upgrading yang membayar dan upgrading yang tidak membayar, with cost dan with non cost seperti itu. Jadi yang upgrading yang cost itu biasanya emang tamunya sendiri. Oh ya silakan. Jadi untuk upgrading di sini ada dua, cost dan non cost. Untuk costnya itu tamunya biasanya tamunya sendiri yang meminta. Kalau minta upgrade gitu, jadinya mereka bayar sendiri. Tapi kalau misalnya yang non cost, nah itu yang biasanya kita pakai kalau misalnya tamunya check in hari itu, lalu pas hari itu ada tamunya minta superior gitu misalnya, tamunya minta superior. Habis itu ada nih seharusnya kamar superior yang seharusnya check out tapi mereka extend. Nah otomatis kita nggak punya kamar superior lagi. Nah di sana kita update ke yang non cost karena kita tidak ada pilihan seperti itu. Dan tamunya pun nggak mungkin dong nggak mau kamarnya di upgrade seperti itu ya. Oke, mengerti sampai sana? Mengerti. Oke, yang ketiga ada mampu menginformasikan fasilitas hotel dengan baik dan benar. Nah, gimana caranya kita mampu menginformasikan fasilitas hotel dengan baik dan benar? Nah, kembali lagi kita ke hotel product knowledge. Jadi berhubungan ya hotel product knowledge ini, maksudnya menginformasikan fasilitas hotel itu kita harus tahu kita punya package apa aja. Misalnya kita punya wedding package, kita harus tahu karena ada apa-apa itu tamu itu pasti teleponnya ke reservasi tanyain, oh wedding package-nya itu kita punya apa aja. Nah kita juga harus tahu event-event yang kita punya di hotel apa aja, restorannya kita buka jam berapa, fasilitas apa yang kita punya itu kita harus tahu semuanya. Untuk family package pokoknya semua itu kita harus tahu ya semuanya ya, menginformasikan fasilitas hotel dengan benar. Oke, selanjutnya ada bisa menjawab pertanyaan tamu dengan baik dan sopan. Gimana caranya kita menjawab pertanyaan tamu dengan baik dan sopan? Nah, kembali lagi ke hotel product knowledge. Berhubungan sekali semuanya. Jadi, dengan menjawab pertanyaan baik dan sopan, kita juga harus bisa sebagai good listener, good mini. Kita juga harus bisa berkata yang dengan baik dan sopan. Nah, kalau misalnya tamunya telepon reservasinya lewat telepon, nah kita juga harus bisa yang namanya telepon kortesi. Di telepon kortesi itu juga ada yang namanya good listener. Kita harus bisa memberikan magic words seperti terima kasih atau minta maaf seperti itu. Nanti untuk telepon kortesi kita bahas di lain hari ya. Oke, jadi untuk di materi apa yang harus kita kuasai ini ada pertanyaan mungkin? Ada. Saya Miss. Oh iya, silakan ada nih. Saya mau tanya Miss. Nah, nanti kita setelah pelatihan ini kan pasti akan ada trainingnya, JT kan.
Nah, saya belum pernah nih di hotel, kemudian baru sampai di hotel. Apakah produk knowledge atau yang dimiliki hotel itu seperti mengetahui ketersediaan kamar atau tempat-tempatnya itu kita nggak tahu betul apakah kita akan dibimbing atau bagaimana atau dilepas saja di sana, karena kan kita harus bisa menjawab pertanyaan tamu. Nanti kalau salah kan kita yang kena karena masih training gitu. Gimana, Miss? Oke, jadi jadi untuk itu kalau kalian nanti akan ke tempat training, ke industri on the job training itu, nanti kalian akan diberikan waktu mungkin 1 hari atau 2 hari dari trainernya di sana atau HRD-nya di sana. Jadi kalian akan diberi waktu khusus untuk belajar. Nanti kalian akan diajak jalan-jalan mengenal, oh ini hotel kita, ini kamar mandinya di sini, restorannya ini di sini, ada kita punya 2 restoran, habis itu poolnya juga di sini. Pasti kalian semua dikasih tahu. Itu namanya hotel orientation. Pasti nanti dikasih sama HRD-nya. Terus satu lagi, misalnya kita udah baik dan sopan jawab, tapi jawaban kita salah. Gimana ya kira-kira bisa apa bakal dibantu juga seperti itu? Kalau juga jadi kalau misalnya kalian training, pasti kalian bakalan diawasin sama seniornya kalian. Kalau misalnya kalian tahu atau kalian ragu-ragu, lebih baik bertanya dulu. Pasti kalian diawasi di sana. Apalagi di sana ada yang namanya manajer. Sebelum kita membuat keputusan atau apapun itu, kita juga sebagai training tidak bisa asal-asalan upselling gitu, misalnya nggak bisa. Jadi di sana akan ada manajer yang membimbing kita. Kalau ada apa-apa, tamu komplain atau apa, kita bisa tanya manajer dulu, baru kita bertindak seperti itu. Kalau misalnya di luar kuasanya kita serahkan ke manajer seperti itu. Nanti ada Ami? ya, Miss. Ada pertanyaan lagi yang lain sebelum kita lanjut ke materi? Pas ya semuanya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini Miss ada kuis. Ada 3 pertanyaan di sana. Apa itu reservasi? Kenapa kita harus bersikap fleksibel dan mengapa kita harus tahu hotel knowledge? Semuanya Miss udah jelaskan tadi. Ini untuk mengingat kembali ya, evaluasi kalian. Jadi silakan Miss kasih waktu 10 menit deh. Habis itu kumpul sama Miss di depan ya. Oke, silakan mengerjakan. Sudah Reni? Terima kasih. Oh, adik-adiknya masih ke toilet ya? Ya. Kita lanjut aja ya, nanti adik-adiknya nyusul. Oke, di sini Miss juga ada homework. Buatlah percakapan dalam menerima permintaan reservasi. Nah, homeworknya ini harus sesuai sama apa yang Miss jelaskan tadi. Harus ada fleksibilitasnya, harus ada penjelasan hotel knowledge, hotel product knowledge-nya, harus ada memberikan informasi. Habis itu ada juga misalnya telepon kortesinya juga harus ada ya, misalnya homeworknya itu lewat telepon gitu reservasinya. Oke. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apa, silahkan ditulis ya. Tadi kan nomornya sudah Miss kasih, oke. Dan untuk homeworknya ini juga silakan kumpul di email yang Miss kasih tadi juga. Oke ya. Jadi Miss, untuk permintaan reservasi itu bisa reservasi individu ataupun grup, kita bisa pakai ya? Ya boleh. Jadi reservasi yang tadi Miss jelasin. Ya boleh. Grup boleh, individual juga boleh gitu ya. Oke. Ada pertanyaan tentang homeworknya lagi? Tidak Miss. Tidak ya? Sedikit Miss, baru ingat Miss, tadi kan Miss menyatakan kita di bagian reservasi itu harus tahu fasilitas hotel ataupun paket yang dimiliki hotel. Bagian reservasi apa bisa dikategorikan sama dengan bagian marketing, Miss? Reservasi, marketing. Sejujurnya dulu itu, kalau dulu reservasi sama marketingnya itu beda bagiannya, beda departemennya. Cuma sekarang karena mungkin perbedaan zaman ya, sekarang reservasi dan marketing itu dijadiin satu sekarang karena mereka yang megang webnya. Jadi ya udah, daripada kita membuang-buang tenaga kan, lebih baik kita jadikan satu aja karena lebih efisien seperti itu. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Sudah ya, ada puas semuanya? Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, karena waktu kita juga sudah habis ya. Kita akhiri kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi kalian bisa untuk memakai ke depannya. Oke ya, tetap semangat ya untuk pelajaran selanjutnya.